Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Syahbania dengan NIM 18304031108, Rahmat dengan NIM 18304030774, dan Yolanda Gudeva dengan NIM 18304031123 yang akan membahas tentang audit syariah. Pokok pembahasan yang terdapat di dalam audit syariah ini yaitu yang pertama definisi audit syariah, yang kedua audit syariah dan review syariah, yang ketiga tujuan audit syariah, yang keempat ruang lingkup audit syariah, yang kelima fungsi audit eksternal syariah, yang keenam proses audit syariah, yang ketujuh pendekatan audit syariah, yang kedelapan perencanaan audit syariah beserta contoh, dan yang ke-9 komponen laporan audit syariah. Definisi audit syariah. Yang pertama, audit syariah adalah untuk melihat dan mengawasi, mengontrol dan melaporkan transaksi sesuai aturan dan hukum Islam yang bermanfaat, benar, tepat waktu, dan laporan yang adil untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, audit syariah merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh bukti yang cukup relevan untuk membentuk opini, apakah subjek yaitu personil, proses, kinerja keuangan, serta non-keuangan yang konsisten dengan aturan syariah dan prinsip-prinsip yang diterima secara luas oleh masyarakat Islam. Review syariah. Review syariah merupakan sebuah pengujian yang luas dari kepatuhan syariah sebuah LKS dalam seluruh kegiatannya. Tujuan review syariah adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang diselenggarakan dalam LKS tidak bertentangan dengan syariah. Audit syariah adalah untuk melihat dan mengawasi, mengontrol dan melaporkan transaksi sesuai aturan dan hukum Islam yang bermanfaat, benar, tepat waktu, dan laporan yang adil untuk pengambilan keputusan. Tujuan audit syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang disiapkan manajemen atau perusahaan dalam semua aspek material telah sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, AAOIV, dan standar akuntansi nasional negara bersangkutan. Ruang lingkup audit syariah. Yang pertama, audit atas laporan keuangan. Yang kedua, sistem teknologi dan informasi. Yang ketiga, aspek-aspek operasional bank syariah. Yang keempat, struktur organisasi dan personil manajemen. Lalu, ada fungsi audit eksternal syariah. Fungsinya memiliki pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional dan bisnis dari suatu perusahaan, selain sistem pengawasan yang dilakukan oleh audit internal. Dan fungsi auditor eksternal syariah. Fungsinya memiliki peran yang unik dalam audit syariah, bukan hanya berperan melakukan audit keuangan, tetapi juga melakukan syariah compliance test untuk memastikan kepatuhan syariah dari perusahaan atau LKS. Lalu juga ada proses audit syariah. Proses audit syariah ketika terjadi di bank syariah. Yang pertama, memasukkan orang-orang berkompetensi. Maksudnya adalah harus memasukkan seseorang audit yang mengerti cara-cara perilaku seseorang audit dan mengetahui masalah apa yang ada di bank tersebut. Yang kedua, meliputi perencanaan seorang auditor review, dokumentasi audit, dan penyampaian laporan audit. Dapat dijelaskan bahwa seorang auditor syariah yang telah merekap hasil auditnya, maka seorang auditor tersebut dapat menyimpulkan suatu masalah atau dapat menjelaskan suatu opini. Yang ketiga, yang berkeinginan berhasil dan sukses. Jika audit mencapai pelaksanaan, maka syariah dan kepuasan para stakeholder LKS. Hampir setiap bank menginginkan suatu kesuksesan dan tanpa masalah atau menginginkan opini yang wajar bagi auditor.
Saya akan melanjuti pembahasan dari rekan saya, yaitu pendekatan audit syariah. Pendekatan audit syariah dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan prinsip halal dan haram. Yang kedua, pendekatan akad. Yang ketiga, pendekatan dokumentasi legal. Yang pertama, pendekatan prinsip halal dan haram, yaitu pendekatan ini menempatkan prinsip-prinsip syariah pada aturan legal yang fundamental seputar transaksi bisnis dan keuangan yang dinilai benar. Kedua, pendekatan akad, yaitu sebagai penghubung permohonan ijab dan penerimaan kabul. Yang ketiga, pendekatan dokumentasi legal adalah sebagai sarana memberikan rasa aman dalam pelaksanaan transaksi, di mana hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara jelas terpapar pada kontrak. Perencanaan audit syariah adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan perencanaan audit awal sampai pada pengembangan rencana audit dan program audit menyeluruh. Tahap atau bagian perencanaan audit syariah. 1. Perencanaan awal audit. 2. Memperoleh informasi mengenal latar belakang. 3. Memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien. 4. Pelaksanaan prosedur analitis pendahuluan. 5. Menentukan materialitas, menetapkan risiko audit dan risiko bawaan. 6. Memahami struktur pengendalian intern dan menetapkan risiko pengendalian. 7. Mengembangkan rencana audit dan program audit. Yang terakhir, komponen laporan audit syariah terbagi menjadi 5. Yang pertama, neraca. Kedua, laporan laba rugi komprehensif. Ketiga, laporan perubahan ekuitas. 4. Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana. 5. Catatan atas laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Itulah tampilan PPT dari kelompok 10. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.